Pertama gue cuma mau bilang adalah All Star IBL 2025 jauh lebih bagus dibanding tahun lalu. Nanya, buat gue. Penyelenggaraan atau apanya? Balik lagi di From the Bench dengan Augie dan juga Ujo. Ingin ngasih selamat kepada IBL yang berhasil menyelenggarakan IBL All Star 2025. Sekali lagi selamat. Dan kenapa kita semangat banget untuk memberikan semangat dan apresiasi karena ini semangat banget untuk memberikan semangat. Ya, semangat banget untuk memberikan semangat gitu loh. Maksudnya gini, ini apresiasinya adalah kan All Star Game ini sebenarnya bukan untuk tontonan saja, tapi ini adalah kayak apresiasi untuk para pemain di IBL gitu loh, Gi. Betul. Ya kan? Jadi tidak saja melulu pemain importnya, tapi ini kayak pestanya para pemain lokal juga. Iya. Ya. Gue akan memulai dengan karena akhirnya gue bisa hadir. Karena gue walaupun baru hadir di pas pertandingan tim merah ketemu tim putih. Oh, sebelumnya ada pertandingan ya? Sebelumnya kan ada Celebrity Game, terus juga ada Legend. Tapi gue tidak pernah ketinggalan karena gue nonton by live streaming gitu loh. Cuman pertama gue cuma mau bilang adalah All Star IBL 2025 jauh lebih bagus dibanding tahun lalu. Nanya, buat gue. Penyelenggaraan atau apanya? Oke, kalau gue tahun lalu emang ada di ngisi acaranya ya. Ya pernah kita bahas tapi waktu itu masih di podcast kan, audio. Koordinasinya waktu itu tidak rapi kalau di tahun lalu. Sekarang jauh lebih rapi. Sekarang lebih rapi, bukan gue tidak terlibat langsung tapi gue ngobrol sama beberapa orang yang ada di dalam dan semuanya rapi, semuanya di prepare, disiapin, dijagain, diatur gitu loh dengan bagus lah. Dan gue sebagai penonton pun kemarin merasa menikmati semua suguhannya. Apapun lah buat gue dari openingnya, terus acara. Iya, terus juga bagaimana kemarin gue juga memuji tim ini ya, tim broadcast waktu openingnya yang ada mereka jalan, terus ada satu lagi Valerie jalan, terus ketemu di tengah ada Paul Palele. Buat gue itu keren banget sih. Iya. Kalau buat gue itu rapi lah. Buat gue itu rapi. Iya benar sih. Jadi memang ini ada pembicaraan. Jadi kalau gue antara Ogi nanya-nanya, Gi, kalau yang tahun lalu gimana? Aduh, tahun lalu rada kacau nih. Kayak asal ada gitu bahasanya ya. Waktu itu sempat kita ngobrol kan gitu loh. Mudah-mudahan tahun ini bagus. Nah, kebetulan kami berdua menjadi host dari press conference-nya. Nah, dari press conference-nya sendiri sudah tergambar bahwa sebenarnya kayaknya sudah mendapatkan pelajaran ingin jauh lebih sukses dibandingkan tahun lalu. Dan terjadi kan? Terjadi, kalau menurut gue rapi kok. Penonton juga rame. Yang mungkin gini ya, kita bahas satu-satu ya. Soal IBL Legend. Jadi ini juga perlu dijelaskan bahwa mungkin gue baca tuh live chatnya banyak orang. Ini kan legendnya kok mana nih? Dari Sumargo, mana nih Rico Hantono, mana nih Andi Batam dan lain-lain. Jadi gini, ini adalah kolaborasi antara IBL dengan RPM tersohor. Jadi udah sekitar 3 mingguan ada namanya turnamen RPM tersohor. Yang sudah bertahun-tahun berjalan ya? Iya, itu sudah pernah berjalan lah ya. Nah, ini berlangsung di Bulungan dan emang dibikin ada 4 tim. Semuanya isinya adalah ex-pro dan mereka bertanding serius. Iya, berkompetisi. Gitu ya. Jadi the best of the bestnya nanti kita cari. Main di Bulungan dan 2 terbaik yang masuk ke final di IBL Legend gitu loh, mainnya di Britama Arena. Jadi sebenarnya ada 4 tim nih, kalau mungkin ini gambaran aja. Ada Barbar tuh isinya ada Antonius Joko, ada Mario Gerungan, ada Dimas Mahendra, ada Anthony Gunawan, ada Bugi Setiawan, ini Barbar. Terus juga kalau di Viper itu ada Rico Hantono, ada Roni Gunawan. Gerungan? Enggak, itu tadi di situ tadi di Barbar. Terus juga yang berikutnya kemarin, yaitu yang di final. Di final ada Acawala dan juga ketemu sama siapa juga kemarin? Acawala ketemu dengan BWI. Gitu. Nah, disitulah akhirnya bertemu. Jadi kalau kalian menanyakan, wah ini nggak lengkap nih legendnya segala macam, karena ini emang sebenarnya bukan IBL yang mengundang, tapi justru
ini kolaborasi lah nyebutnya. Kalau gue mungkin nyebutnya yang satu numpang, yang satu juga diuntungkan. Iya. Ya sama-sama gitu, simbiosis mutualisme. Dan kalau misalnya ngomong masalah legend ya, kalau misalnya yang pernah menjadi pemain pro di Indonesia tentu saja banyak sekali kan. Betul. Dan memang belum semua bisa diakomodasi. Iya. Jadi karena ini baru dimulai oleh IBL, which is good gitu loh. Iya, tapi kalau gue adalah, kritiknya adalah gue nggak tahu ya mau pakai nama IBL Legend karena buat gue legend itu harus legend. Iya. Jadi contoh ya, kalau di situ ada Dimas Muhari, gue masih bisa menganggap itu legend. Tapi kalau gue menganggap di situ ada Wisnu Saputra, masih kan bermain. Baru. Bima Rizky sudah cukup lama, tapi gue belum bisa mengkategorikan dia sebagai legend, belum. Iya kan? Ada Andre Tiara. Gue masih boleh menganggap dia sebagai legend gitu loh. Iya kan? Gitu. Apakah seorang Fadlan Minalah sebagai legend? Gue juga belum. Tapi apakah dia pemain yang cukup lama ada di IBL, kontribusinya banyak? Ya gue bisa. Jadi mungkin lebih penamaan. Walaupun gini, tidak terlalu mau dimasalahin sih. Cuman kayaknya alangkah baiknya kalau mau pakai IBL legend ya benar-benar legend. Tapi, atau sekalian kayak gini Jo. Kalau kita di entertainment ada Legend and Friends. Oh iya. Kayaknya lebih bagus. Maksudnya yang legend ada, yang lainnya temennya. Iya. Atau enggak X-Pro aja, X-Pro. X-Pro menarik. Udah lebih menarik. Jadi semuanya bekas pemain profesional. Iya. Ya kan? Iya. Jadi gitu. baik yang legend maupun gak legend, pokoknya semua berkumpul. Tapi gini, ya ini balik lagi. Ini kan sebenarnya komunikasi antara dua. Yang satu IBL dan juga RPM Persohor. Ya itu yang mungkin dari awal harusnya udah bisa gak kita pakai namanya ini atau dan segala macam. Iya, tapi kalau misalnya cadanganers juga mengikuti perbasketan, apalagi yang ada di Jakarta, yang gue tahu memang di saat ya ada kolaborasi antara IBL dan Persohor, memang ada satu tim yang juga banyak memiliki pemain ex-pro mengadakan internal game sehingga tidak bisa lebih banyak lagi pemain ex-pro bisa main di yang terafiliasi dengan IBL ini, benar ya? Tapi panjang lagi lah ceritanya. Tapi benar, karena maksudnya gini. Ya, karena ada sesuatu hal dan heel. Iya, heel yang mustahil. Iya, nah itu. Pokoknya seperti itu ceritanya. Ya, singkat cerita, selamat BWI menang jauh. Yang menjadi best performance adalah pemain yang seminggu sebelumnya baru Ogi ajak one on one, yaitu Isman Toib. Oh masih Isman. Isman Toib, gila loh. Tapi emang bener bagus. Maksud gua kontribusinya, walaupun setahu gue Bima Rizky yang menjadi salah satu yang menjadi poin terbanyak ya sama Wisnu gitu. Cuman Isman Toib kontribusinya sih luar biasa, masih bagus. Ya, selamat Mas Toib ya. Video one on one-nya akan keluar di minggu ini hari Kamis. Terus penyelenggaraan berikutnya. Terus setelah Be Legend berikutnya adalah Celebrity Game. Yang menariknya adalah ada Gisel dan Gading kalau menurut gue sih. Menjadi gimmick menurut gue. Itu sih luar biasa sih kalau menurut gue. Iya. Tapi sayangnya kalau menurut gue adalah gini. Tidak di explore dengan benar-benar. Ada di awal pas lagi jambol. Setelah itu ada main sekali lagi. Cuman buat gue gimmick-gimmicknya kalau mau memainkan Gading sama Gisel kayaknya bisa lebih seru lagi. Jadi kalau buat gue nextnya adalah mengajak pemain-pemain IBL selebriti ya, minimal tidak harus kita, karena gue juga gini, gue diajak tapi emang nggak bisa gitu ya. Ada ya satu dan lain hal tidak bisa. Cuman buat gue gini, minimal bisa main basket, karena pada saat tidak terlalu bisa main basket akhirnya jadi tidak. Kemarin yang bikin rame Mutia. Karena Mutia mainnya bagus banget. Terus salah satu yang bikin rame lagi adalah pebasket ojol. Karena dia mainnya juga bagus. Terus yang kemarin juga jadi MVP karena dia juga bisa main, masih muda juga. Siapa yang namanya? Pokoknya itu juga gitu. Menurut gua itu ya kurang ada gimmick. Buat gua gini, kemarin itu ada yang seru, ada Gempi. Ya harusnya bisa dipergunakan ya.
dalam tanda kutip ya. Maksudnya keseruannya. Iya, gitu loh. Oke, tapi sekali lagi selamat atas penyelenggaraan Celebrity Game-nya. Ya, kalau orang nanya. Ada sponsornya. Kalau orang ada yang nanya, Gi kenapa lu gak main? Oh sorry, gue lagi persiapan Evergreen. Wah. 2 minggu lagi. KU45. Yang di Bandung nonton ya, nonton gue nih main nih. Please. Ya, gue di tim Beavers. Oke, merah lawan, merah putih. Merah putih ya? Iya, merah putih. Seru, ketat, rame. B-Boy gimana? Memang B-Boy pantas? Iya, ya B-Boy banyak mendapatkan kesempatan dari Abraham Wenas, dari yang lain yang akhirnya emang secara poin emang dia paling banyak gitu loh. Oke, iya. Gitu. Dan masih B-Boy permasalahan lu cuman lu udah gak bisa ngedang. Karena gue minta dang sama dia. Akhirnya dia gitu. Hampir. Iya. Cuman selamat buat B-Boy tapi keseruan antara Arki sama Ali Bagir ya, itu seru sih. Seru. Dan Arki juga masih strong tuh Arki tuh. Gawat. Arki kayak muda lagi. Iya. Menurut gue. Terus ada momen Hans 3 point 2 kali berturut-turut. Terus juga ditutup dengan coming halftime. Coming halftime. Half court. Half court di akhir, betul. Walaupun sudah tidak penentuan ya. Tapi itu tetap bisa jadi highlight dong. Iya. Betul, dan gue senang aja, makanya kenapa gue foto kalau di postingan gue foto sama Koming sama Sulyadin, pemain yang sudah tidak muda lagi, sudah bertahun-tahun, lebih di atas 10 tahun ada di Liga, tapi juga masih bisa bermain di All Star. Buat gue sih keren sih, asik ya. Siapa lagi ya yang menjadi sorotan ya sebenarnya di apa? Tapi Gi, ngelihatnya kayaknya mereka tuh having fun semua. Betul, ya. Jaren Kram juga. Kalau timnya Jaren yang menang, Jaren yang MVP sudah pasti. Iya, karena dia juga selain banyak Jaren, gue nggak ngerti ya. Dia mungkin bisa ini All Star menghibur ya. Loh. Dia tapi kita pernah bahas Jaren Kram tuh kalau ngomong size sama orang kita, bahkan orang kita juga banyak yang lebih tinggi dari dia. Iya. Cuman nggak tahu ya keberanian dia, kenekatan dia, buat gue itu yang harus kita pelajari dari seorang Jaren Kram. Iya. Gini, kayak ini All Star, ini All Star, dan paling nggak di game aja kita bisa lihat. Iya. Salut sih sama Jaren Kram, masih bisa menghibur juga. Dia ada satu yang dipantulin gitu ya, terus dia dang gitu kan. Iya, dan yang pasti satu adalah dia udah nggak muda juga. Cukup senior lah. Betul. Ya kan? Iya. Jaren, sukses bukunya ya. Oh iya. Ini ya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja buku buat anaknya. Itu tim merah dan tim putih akhirnya yang menang adalah timnya B-Boy itu tim apa? Merah. Iya betul. Timnya Arki ya. Oke. Terus kalau misalnya ini gimana nih akhirnya? Foreign Stars. 3 point contest dulu lah. 3 point contest. Ya, 3 point contest. Abraham Damar Grahita menjadi pemenangnya. Oke. Simple ya. Gue melihatnya adalah semua banyak memprediksi Miguel Miranda. Betul? Oke, iya. Nggak tahu ini sok menganalisa. Miguel Miranda itu kalau 3 point lo lihat deh kalau main. Iya. Apakah dia catch and shoot atau dia ngekuk, maksudnya dia dribble dulu. Kalau main. Iya, dia selalu dribble dulu. Dia tuh selalu zet angkat. Dalam keadaan sulit lah pokoknya. Dalam keadaan sulit selalu. Sulit, iya. Betul. Nah, kemarin catch and shoot nggak tahu, gue lupa berapa, cuman kayaknya di bawah 6 atau di bawah 7. Oh ya? Bahkan. Yang lain 20 atau dia cuma berapa lah. Jadi itu yang di luar prediksi si Miguel Miranda. Cuman apakah nggak tahu itu efeknya atau enggak, gue nggak ngerti. Cuman mungkin ada Abraham Damar Grahita jelas membuktikan sih. Dan gini, Abraham tuh selalu fokus walaupun ini All Star. Iya. Ada ketawa-ketawanya ada. Tapi pada saat mainnya fokus. Jadi contoh, pas di final Abraham itu cuma butuh 5 poin. Oke, untuk bisa menang. Gitu loh. Tapi tetap. Ya pada udah beres menang. Mungkin dia kalau gue kali ya. Terakhir-terakhirnya gue ada tutup mata atau bercanda ya. Dia enggak. Full sampai habis. Enggak salah. Good banget. Itu jadi kayak dia tuh selalu melakukan semuanya. Standarnya dia ya. Standar dia. Abraham Damar Grahita selamat. Gue sampai ketemu dia cuman gini. Lu juara udah. MVP final pernah. MVP regular season udah pernah. 3 point contest pernah. Tinggal slam dunk. Tapi dia setuju. Iya Kak, tinggal slam dunk. Ayo. Nah, slam dunk. Yes. Sesuai dengan prediksi banyak orang ya. AJ Brahma itu semua orang pada ngomong emang. Semuanya. Iya. Jadi ketika press conference hampir semua yang ditanyain kira-kira siapa yang diprediksi untuk jadi pemenang termasuk lu. Lu ngomong adalah AJ Brahma. Jaren Kram ngomong AJ Brahma. Semuanya bilang AJ Brahma. Hanya gue ingin beda. Iya. Karena lu bilang siapa waktu itu? Brownch.
Oh Browns, Stephen iya. Browns. Di satu sisi gini, dari 4 itu 3 pemain itu sudah pemanasan karena mereka main di All-Star game-nya. Kecuali si Marquis Davison. Oh, Satya Wacana. Iya. Davison kemarin baru one on one sama gue, jadi dia bilang, lu tahu nggak, gue tidak ada kesempatan pemanasan. Oke. Bukan alasan ya, cuma buat gue dia ngomong nggak ada, sedangkan yang lain udah pada ini. Oke. Tapi kenyataannya justru Davison masih bisa masuk ke final. Buat gue hebat, keren. Dan buat gue ada dunk dia yang harus sampai 7 kali 8 kali baru dapat. Itu kalau itu menurut gue dapat di awal di nilai tinggi. Iya, gitu. Itu susah sih karena muternya kayaknya muter kebalikan gitu deh. Oke, Scorpion gitu. Iya, yang kayak gitu, yang agak gitu. Nah, tapi yang gue agak aneh ya Quentin Dove ini kita tahu dangnya di pertandingan seperti apa. Cuman nggak tahu ya. Tapi kan dia loncatin lu. Iya, gue diloncatin gue. Terus ada anak kecil orang Medan ya, anak Jawa Medan juga sama maskot. Ya gue sih agak deg-degan juga ya. Pertama gue pakai non masih gini-gini lama-kelamaan. Yang di foto sih muka lu lucu. Tapi itu keren sih kalau masuk karena dia bercandanya, lihat deh komen di IG gue, dia bilang gitu like ke Jordan logo ya. Ya kan ada gitu kan. Gitu ya. Iya, tapi kalau lihat di foto kan ini kaki lu di sini nih. Hampir mati gue. Ya kalau gue bercandanya adalah nih ya karena kan enak ya kalau di From the Bench kita bisa bercanda. Dia ada momen dia loncatnya kayak nggak nyampe-nyampe. Faktor itu Jo. Apa? Nggak pede? Istrinya datang. Istrinya kan datang gitu. Ada acara DBL, Nesea Parker, dia istri datang. Jadi mungkin kan deg-degan. Antara deg-degan atau ya namanya kan suami istri ya Jo. Kan lutut suka pegel Jo. Gitu. Ke arah situ ya. Nggak kepikiran. Gitu. Jadi AJ Brahma keren. AJ Brahma sih AJ. Congratulations, bagus. Iya. Oke, kita langsung ke All Star-nya Jo. Gimana Gi ngeliat All Star-nya? Kalau gue ngeliat Foreign ketemu dengan Indonesian Star, gue sih seru ya karena emang kita juga terbantu. Nah, lihat aja Leicester 40 poin. Iya. Nih jersey. Gini. Hey Leicester. Nah, ya kan. Gue tuh senangnya makin kesini adalah gini. Leicester itu ya makin ngerasa bahwa dia tuh orang Indonesia atau dia star di Indonesia, gue nggak ngerti. Betul. Itu tapi gini, dia pergunakan apapun itu. Bagi takjil waktu Ramadan, terus nari-nari, pakai baju Gojek, terus dia akhirnya ada di locker room nyanyi nyanyi. Iya, yang lagunya si itu. Lagunya Juicy Lucy, iya. Kan? Akhirnya ketemu Adrian Khalif. Iya, nyanyi sama Adrian Khalifnya segala macam. Dia menikmati banget. Jadi ketika ini ada All Star Game, dia udah berasa ya I'm the All Star player. Jadi dia harus menghibur, harus cerewet, kasarnya apapun dia lakukan. Betul. Jadi itu yang gue sampaikan, Leicester, you really know how to entertain everybody here. Iya. Buat gue itu, dan kemarin gue kan nonton pakai baju ini ya, dan buat gue banyak yang bilang cie gitu nggak ya? Oke. Ada silakan lihat di YouTube-nya Dewa kayaknya ya kan, gue pakai baju Leicester, gue bestinya Leicester ya kan. Tapi terbukti 40 poin, ya. Terus ada bercandanya Jo, seperti kami Happy Ballers, dia tiba-tiba duduk pas dia udah diganti, dia duduknya di VIP, dia ada yang jatuh apa, terus ada yang bercandanya. Ya yang bisa jadi pelajaran adalah untuk pemain-pemain Indonesia pada saat di All Star main tetap serius, tapi juga harus ada sisi entertainmentnya. Lu bisa do something apapun, shoot balik badan kayak Steph Curry, atau mungkin lu lempar ke belakang mungkin nggak, karena mereka kan pertandingannya serius ya Jo. Ya cuman paling tidak ekspresi-ekspresi setelah melakukan melakukan selebrasi lah. Iya. Karena gitu. Itu kan akan menjadi yang difoto, didokumentasikan seperti itu. Betul. Atau yang mungkin yang punya anak langsung nyamperin anaknya, itu kan satu hal yang menurut gue seru. Tapi overall everybody happy? Gue sih suka ya. Gini, gue quarter 3 pertengahan gue cabut karena gue takut macet gitu. Cuman gue nonton di live streaming tetap seru, tapi emang lawan pemain-pemain asing ini juga ya karena tetap kuat gitu. Satu gimmick yang seru adalah bagaimana gimmick Wahyu Widayat mempersilahkan Coach Dave diperkenalkan dulu. Yang menjadi pelatih timnas. Itu juga satu gimmick yang bagus dari IBL menurut gue. Terus tukeran ini kan, tukeran ngelatih kan. Iya, itu bagus sih. Kayak simbolis ya. Iya, kayak simbolis, dan
buat gue itu satu momen yang keren banget lah, dan ternyata juga orang kayaknya appreciate juga kan, mereka juga berharap banyak juga nih dari Coach Dave. Ya, tapi sayangnya satu ide kami untuk nggak dilakukan. Apa ya, tuh? Kita boleh Ide kita apa tuh? Lomba free throw. Oh iya. Free throw kemarin gimana ya? Gue nggak tahu persentasenya sih. Cuman kalau emang kalian nggak bisa IBL, kita yang bikin lomba free throw. Nanti pas lagi off season. Oh, oke. Ya. Pemain cadangan free throw contest. Hadiahnya 50 juta. Dari mana uangnya? Ya ntar dulu ini, kita ngomong dulu aja. Oke, siapa tuh kalau ada yang tertarik, sponsorin. Keseru juga, di rumah gua aja. Gue deg-degan. Oke, dah. 50 juta. Iya, 10 juta.